Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutekno, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Ngembol, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya selaku CGP akan melakukan praktik dengan rekan sejawat. Saya akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat akan menjadi guru yang akan saya observasi. Sedangkan rangkaian untuk supervisi akademik meliputi 3 unsur, yaitu 1. Pra-observasi, 2. Observasi, 3. Pasca observasi. Untuk kali ini saya akan melaksanakan alur yang pertama, yaitu pra-observasi. Di sini saya ditemani oleh Bu Sri Endang Pravitasari. Beliau adalah rekan sejawat, yaitu guru kelas 6 di SD Negeri Ngembol. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai kegiatan pra-observasi ini. Assalamualaikum Bu Pravita. Waalaikumsalam Pak Teh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Seperti yang telah kita agendakan kemarin ya Bu ya, bahwa besok saya akan melaksanakan supervisi. Tentunya supervisi akademik, dan saya akan membersamai Bu Pravita di kelas nanti dalam pembelajaran. Nah, apakah Ibu sudah mempersiapkan segalanya, segala sesuatunya gitu? Sudah Pak, sudah siap untuk kegiatan besok sini insya Allah. Oke, Bu Pravita, yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Pravita capai besok itu apa? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu kegiatannya kan materi yang saya angkat adalah tentang tata surya beserta planet-planetnya yang mengelilingi. Nah, tujuan dari pembelajaran besok ya siswa agar bisa mampu untuk mengidentifikasikan matahari itu sebagai pusat tata surya, kemudian ada planet-planet yang mengitarinya, seperti itu Pak. Oke. Terus dari tujuan pembelajaran itu Bu, kira-kira yang akan Ibu kembangkan itu apa yang fokus dikembangkan gitu? Kalau untuk fokusnya sendiri itu tentang itu Pak, kerja sama anak, tentang nanti anak dilatih untuk berdiskusi, bagaimana anak-anak untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi anak itu biar terbiasa itu Pak untuk membukakan pendapatnya. Kadang kan anak agak susah untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini itu nanti masing-masing anak akan diberikan kesempatan mengemukakan pendapatnya di forum diskusi masing-masing kelompoknya. Bagus sekali itu Bu. Makasih. Terus gini, lalu untuk mencapai strategi tersebut Bu, apa yang akan Ibu lakukan besok? Nah, untuk mencapai tujuan strateginya ya Pak, yang saya gunakan itu pertama ya tadi kita bentuk kelompok. Kan murid saya itu ada 11 siswa. Nanti langkah pertama anak-anak akan saya sampaikan materi-materi yang memang melalui seperti bentuk PowerPoint Pak. Itu nanti ditampilkan beberapa video serta materi yang memang untuk menarik perhatian siswanya. Kemudian anak dikelompokkan sesuai kemampuannya. Ada mungkin saya akan bagi 3 kelompok karena anaknya cuma 11. Pertama seperti itu Pak. Baik Bu, kelihatan strategi Bu nanti. Terus mungkin ada strategi yang lain tidak yang Ibu sampaikan tadi, misalnya pakai metode yang lain gitu Bu, maksud saya. Oh, metode ya Pak. Di sini saya lebih fokusnya itu tadi Pak, diskusi. Anak-anak akan lebih fokusnya untuk mencoba untuk menyampaikan, agar berani menyampaikan pendapatnya. Nanti akan kita kasih lembar kerja yang memang bisa menarik kemampuan masing-masing anak. Baik, dari strategi yang Ibu terapkan besok, kira-kira ada kendala tidak? Baik mungkin dari siswa maupun mungkin dari alat-alat yang tersedia gitu Bu. Kalau kendala itu pasti ada gitu Pak, tapi insya Allah nanti bisa diatasi. Pertama kalau saya itu kendalanya untuk alat, kemungkinan nanti ya
kita nggak tahu besok kondisinya bagaimana, karena kita gunakan elektronik ya Pak. Mungkin kendala takutnya nanti listrik mati tiba-tiba atau bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau dari anak itu mungkin anak yang kemarin sudah biasa, ada beberapa anak yang memang susah untuk berbicara di depan, terutama untuk mengemukakan pendapatnya paling itu yang pokoknya. Setelah tadi kendala gitu, lalu kira-kira misalnya ada kendala gitu, cara mengatasi kendala itu langkah apa yang dilakukan Bu Pravita? Oh iya, terutama kalau untuk alat elektronik ya Pak, kita persiapkan untuk cadangan, terutama itu biar tidak jika tidak diinginkan ya, biasanya kan kalau PLN kita tidak bisa mendeteksinya. Kalau untuk anak-anak ya kita coba dengan melakukan pancingan-pancingan pertanyaan yang bisa anak bisa mengungkapkan pendapatnya tentang materi yang ada, pancing-pancingannya pertanyaan yang memancing anak untuk bisa mengemukakan pendapatnya seperti itu. Oke, berarti sudah mengkondisikan gitu misalnya ada kendala-kendala tersebut. Oke Bu, menarik sekali ya Bu untuk kegiatan praobservasi ini. Mungkin sebelum saya akhiri, kira-kira dari pertemuan ini apa yang dapat Ibu sampaikan? Untuk pertemuan kali ini ya alhamdulillah Pak, karena adanya kerjasama antara Pak Tek dengan saya, berarti saya juga semakin menambah informasi dan ilmu terbaru Pak. Itu yang paling saya rasakan untuk ini, bagaimana menyusun LPP yang untuk perkembangan sekarang ini itu loh Pak. Iya, jadi gini ya Bu, dengan praobservasi ini secara tidak langsung kita baik saya maupun Pipit jadi diingatkan gitu nggih. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan, yang masih kurang gitu ya Bu dalam pembelajaran. Terus sehingga ketika mengajar mungkin seperti tadi ada kendala, ada mungkin kekurangan bisa cepat diatasi gitu. Seperti saya juga begitu Bu, merasakan ya sering kalau tidak ada misalnya praobservasi itu bisa membuat guru belum siap, tapi dengan adanya praobservasi saya yakin guru lebih siap untuk mengajar gitu. Terus ada lagi tidak kira-kira Bu Pravita yang ingin disampaikan mungkin? Ya Pak, otomatis kan kita bisa saling sharing lah Pak istilahnya, bagaimana nanti untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih tepat, terus kekurangan otomatis kan kita juga dapat masukan yang baru bagaimana untuk mengatasi masalah yang akan kita hadapi seperti itu Pak. Oke Bu, kalau begitu saya doakan mudah-mudahan besok kegiatan praktik mengajarnya yang sudah Ibu Pravita rencanakan sesuai apa yang Ibu harapkan. Baik, untuk hari ini kegiatan praobservasi saya rasa sudah cukup Bu. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi perkenankan saya untuk mengakhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangku buku ana sekolah, ngadep guru mengikuti pelajaran. Baca buku kuwi kewajiban paling penting untuk menata masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Loh, kok kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Yes. Sekali lagi ya. Dengan suara yang lantang. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Yes. Seperti itu. Jadi kita mengawali pagi ini dengan penuh rasa
Berdosa, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi. Tanggalu bil uqadu wa tanfariju bil urabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu biwajhil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adabi li kulli ma'lumila ya Allah Rabbal alamin. Selesai beri salam. Selamat pagi Bu Guru. Semuanya. Matahari dan planet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, beda dengan matahari. Planet mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Itu ada jalurnya sendiri ya, mengitari. Jadi tidak selang-seling. Kalau nanti kan bisa tabrakan kalau tidak Semua sesuai. planet yang ada dalam tata surya berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda untuk mengelilingi matahari dalam satu. Adalah video penjelasan singkat tentang tata surya. Sama halnya kalau kalian baca di buku tema kalian ya, tema 9, terutama ada bacaan di itu juga ada teks mengenai bahwa tata surya, matahari sebagai pusat apa tadi, pusat tata surya. Banyak planet dan benda-benda yang mengelilingi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Saya mau bertanya dulu. Tadi sudah menyimak, sudah apa belum? Sudah disimak dengan baik kan? Sudah. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tata surya? Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Tunjuk, ayo tunjuk, tak? Santai, Mas Jerry berarti. Ayo, tata surya itu apa Mas Jerry? Susunan yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan mengelilingi planet-planet serta benda-benda yang lain. Iya. Sudah tepat apa belum? Yang lainnya? Sudah. Iya, betul. Tata surya adalah
terdiri dari matahari sebagai pusat dari tata surya, maaf itu ada kesulitan tulis ya, dan planet serta benda-benda langit lainnya yang mengelilingi matahari dengan orbit sendiri. Tadi dalam video juga sudah dilihatkan orbitnya, iya apa tidak? Orbitnya itu apa Cak? Jalurnya yang umpamanya kamu misalkan Mangku buku ana sekolah, ngadep guru mengikuti pelajaran. Baca buku kuwi kewajiban paling penting untuk menata masa depan. Aku anak sekolah, ora seneng tukaran, apalagi tawuran ning tengah dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bagus Edi Rusanto selaku pengajar praktik, yang saya hormati Bu Pipit sebagai rekan sejawat yang selalu semangat, terima kasih, dan yang selalu saya banggakan Bu. Pertama-tama marilah kita panjatkan doa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita dapat berjumpa dalam pendampingan individu yang kelima dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Pak Bagus sudah sekian kegiatan sudah membersamai. Begitu juga Bu Pipit yang selalu menyupport, selalu semangat untuk berkolaborasi. Pada kegiatan hari ini saya akan mempraktikkan coaching kaitannya dengan pasca observasi gitu. Tapi sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran tentang kegiatan yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat Pak Bagus, kaitannya dengan mulai dari pra-observasi, observasi sampai ke tahap yang ketiga pasca observasi. Baik, pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 saya bersama Bu Pipit sudah mengadakan coaching kaitannya dengan supervisi akademik dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan sistem tata surya, matahari sebagai pusat tata surya, dan planet-planet yang mengelilinginya dengan benar melalui diskusi kelompok. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang kedua yaitu siswa mampu membuat peta pikiran tentang tata surya dengan benar. Terus area pengembangan yang dikehendaki Bu Pipit yang ingin dicapai seperti yang sudah dilihat Pak Bagus dalam tayangan video, yaitu fokus pada kerja sama anak, melatih anak berdiskusi dengan bagaimana cara mereka mengemukakan pendapatnya masing-masing dengan harapan kedepannya menjadi pembiasaan. Terus karena selama ini memang kadang anak-anak masih susah gitu ya Pak, mengungkapkan istilahnya pendapatnya, di sini Bu Pipit memberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya anak-anak itu biar dilatih untuk berbicara dalam forum diskusi kelompok masing-masing. Terus waktu itu Bu Pipit juga menyampaikan strategi yang akan dipersiapkan, yaitu menerapkan siswa dalam diskusi kelompok. Yang kedua menyampaikan materi dengan media video pembelajaran, menampilkan materi dalam bentuk video
dengan harapan siswa dapat menarik dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, membagi siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Itu untuk kegiatan yang pra-observasi. Terus pada tanggal 17 April 2023 saya sudah melaksanakan observasi. Di sini saya sebagai supervisor Bu Pipit, yang saya observasi gitu. Sedikit apa ya Bu? Dulu Bu, sebelum saya ikut PGP, Pendidikan Guru Penggerak, supervisi itu kelihatannya horor gitu nggih. Oh, ada supervisi. Berarti saya mau dinilai. Dan ternyata setelah saya mengikuti PGP, ternyata supervisi itu intinya gini Bu. Kita itu sharing dalam arti Bu Pipit curhat dengan saya apa istilah kekurangan, kelebihan, mana yang saya perlu saya pertahankan, mana yang saya perlu tingkatkan dalam pembelajaran. Nah, supervisi ini pun tidak serta-merta dilakukan oleh pengawas sekolah, kepala sekolah, dengan rekan sejawat pun bisa, gitu. Dalam arti suatu saat mungkin Bu Pipit ingin supervisi saya juga siap. Jadi, oh gini Pak, ternyata gini, kita bertukar pikiran gitu. Dalam jangan terframing, wah aku mau dinilai, tidak. Nah, mungkin pemikiran kita seperti itu gitu, ada supervisi. Nah, berhubung sekarang paradigma baru gitu. Ternyata supervisi apabila dilakukan sesering mungkin dengan rekan sejawat, dengan kolaborasi, itu saya kira lebih bagus. Oh ternyata kekurangan saya di sini, oh ternyata kelebihan saya di sini. Begitu juga saya Bu, itu juga, oh Pak Tik punya kelebihan ini, kekurangan ini yang perlu dipertahankan ini. Jadi kita sharing bareng-bareng dalam bahasa curhat gitu gitu. Kegelisahan bisa teratasi gitu. Pada intinya untuk kemajuan meningkatkan pembelajaran di kelas. Gitu gitu. Terus untuk lembar observasi saya akan sedikit menanyakan kepada Bu Pipit ya. Bu Pipit strateginya waktu itu dalam arti tujuan pembelajaran ya tentang tata surya gitu. Yang saya tanyakan apakah tujuan pembelajaran Bu Pipit yang sudah dilakukan waktu pembelajaran di kelas itu kan ada dua gitu. Apakah itu sudah tersampaikan semua? Untuk tujuan pembelajaran waktu kemarin nih Pak, itu alhamdulillah untuk ketercapaian sudah cukup memenuhi ketercapaian sesuai tujuan yang saya harapkan seperti itu. Karena kemarin kan juga ada proses bagaimana saya agar lebih baik untuk pembelajaran, kolaborasi dengan jenengan. Ini kekurangannya apa Pak? Ini lebihnya bagaimana? Ini baiknya bagaimana? Dari hasil diskusi berdua itu bisa mencapai tujuan yang kita harapkan seperti itu Pak. Ya Bu, waktu itu memang sudah bagus dalam arti memang sudah disisipkan dari awal pembelajaran sudah disisipkan istilahnya KSE gitu. Mulai disiplin positif, anak-anak sebelum masuk itu baris, terus berdoa. Bu Pipit pun sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Waktu saya observasi pun ternyata tujuan pembelajaran Bu Pipit sudah tersampaikan semua walaupun dimodifikasi secara sederhana gitu. Terus yang kedua gitu. Terus strategi waktu itu Bu Pipit pakai media video pembelajaran ya. Menurut Bu Pipit kira-kira dengan strategi video pembelajaran itu bisa menarik perhatian siswa atau mungkin siswa agak kurang berminat gitu Bu? Pak, kalau kemarin menurut saya Pak, pada saat pembelajaran saya menampilkan beberapa video, ada yang buat SPG juga, ada yang pengetahuan tentang planet-planet yang mengelilingi matahari. Anak-anak cukup antusias Pak, karena memang kan penampilan videonya pun cukup menarik karena bentuknya hampir seperti animasi, jadi anak-anak ikut tertarik untuk melihatnya. Iya Bu, memang anak-anak sekarang itu tidak perlu istilahnya
ceramah terus gitu ya. Paling tidak, oh ternyata dengan ada tayangan video yang anak-anak mungkin jenuh, jadi lebih tertarik gitu. Seperti murid saya coba gitu juga tuh, oh ternyata dengan metode ini lebih menyenangkan gitu ya. Terus yang ketiga tuh, kita mengidentifikasi bersama-sama mengenai aspek yang mungkin perlu perbaikan, mana yang perlu dipertahankan. Sebenarnya kan untuk coaching, Bu Pipit kan coaching, saya coaching. Bu Pipit sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Bukan berarti dari saya kan cuma istilahnya fasilitator, menjembatani tempat curhatan gitu. Mungkin dengan supervisi, kira-kira oh ternyata supervisi ini perlu dilakukan. Nah seandainya kok supervisi seperti ini diimplementasikan, sebenarnya saya yakin pendidikan kedepannya akan lebih maju gitu. Tidak seperti yang kemarin gitu. Itu mungkin dari pembelajaran Bu Pipit yang sudah dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir, adakah kesulitan yang muncul saat proses pembelajaran itu? Untuk kesulitan pasti ada Pak, ada beberapa. Yang pertama waktu penyusunan RPP Pak, karena bentuknya kan RPP-nya berdiferensi, itu hal yang baru Pak buat saya. Bagaimana bentuk penyusunannya, bagaimana proses alur kegiatan pembelajaran ininya itu sedikit berbeda dengan apa yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah kemarin kan sudah terselesaikan mungkin dari hasil diskusi dengan jenengan seperti itu Pak. Kalau untuk dari segi anaknya saat pembelajaran mungkin kan terbiasa dengan guru lebih banyak berbicara ya Pak sebelumnya. Nah kalau untuk kemarin alhamdulillah sih anak sudah cukup aktif, tapi mungkin ada beberapa anak yang masih sungkan atau malu Pak untuk mengungkapkan pendapatnya. Pertama di diskusi, padahal itu diskusi juga lingkup temannya sendiri, tapi masih agak kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Betul tuh. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu ya memang sulit tuh. Termasuk itu loh. Dalam arti membagi siswa beberapa kelompok menurut kemampuan, minat, bakat kan gitu. Mana yang visual, mana yang auditori kan gitu. Saya pun merasakan lebih-lebih murid SD kita ini kan sedikit, jadi loh mau saya bagi kok ternyata minat bakat kok ya gitu-gitu aja gitu. Ya paling tidak kita sebagai guru bisa mendesain sedemikian rupa gitu gimana caranya yang penting berpihak pada anak sesuai minat bakat kemampuan mereka masing-masing, dan itu pun tidak boleh dalam arti dipaksakan. Beda dengan dalam arti pembelajaran waktu tempo dulu dari Sabang sampai Merauke ya Pak, itu ini Ibu Budi. Nah Budi itu wong ndi ya kok karo itu. Nah kalau di SD kan paling tidak sudah beda. Mbok jangan Ibu Budi yang lainnya. Ini Ibu Pipit. Nah misalnya kan malah anak-anak ingat, istilahnya gitu Bu. Terus dari kesulitan tadi sudah tergambar gitu. Ternyata memang saya juga merasakan, makanya kita perlu kolaborasi. Jadi kegelisahan kita bisa teratasi gitu ya. Terus gini Bu, untuk tindak lanjut ya, ini dalam arti untuk pengembangan, rencana pengembangan Bu Pipit, berarti kan dalam pembelajaran masih ada kesulitan, masih dalam arti memang belum paham sepenuhnya. Saya pun juga begitu. Terus yang saya tanyakan Bu Pipit untuk kedepannya, aktivitas pengembangan Bu Pipit yang akan Bu Pipit lakukan itu seperti apa? Untuk tidak lanjutnya ya Pak. Nah untuk mengatasi tadi ada beberapa permasalahan yang saya hadapi ya Pak. Ada beberapa sih Pak. Yang pertama mungkin ada yang sekarang masih
terus proses ya Pak, ada yang namanya platform Merdeka Mengajar itu yang PMM. Iya. Itu di situ kan juga banyak video-video inspirasi Betul. yang memang sangat mendukung Pak untuk materi-materinya kita pelajari sebagai pendidik yang bisa mendukung pembelajaran di kelas kita. Itu banyak. Kemudian kalau di kelompok gugus kita kan juga ada yang KKG Pak. Nanti Iya. kita bisa sharing sama guru-guru atau teman-teman lainnya yang di sekolah lain, itu bisa sharing gimana penyelesaian masalah yang kita hadapi, terus bagaimana solusi yang baik, itu Pak paling. Ya, iya Bu, betul sekali. Di PMM itu sebenarnya sudah lengkap kalau kita mau memang betul-betul ingin dalam arti mudeng lah, itu memang sudah lengkap itu. Kebetulan saya juga itu Bu, belajar sedikit di situ. Di situ pun ternyata di PGP juga diajarkan. Jadi makanya kadang loh, dapat sertifikat itu ternyata aksi nyata di CGP saya masukkan kan gitu. Berarti Bu tadi ingin istilahnya mengembangkan kemampuannya di PNM gitu. Di situ kan ada pelatihan, terus dia bisa berinovasi. Dengan harapan nanti setelah itu Bu Pipit semakin kreatif dalam pembelajaran gitu. Terus ukuran keberhasilan Bu Pipit itu dalam arti waktu apa itu? Dalam arti ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilan menurut saya nih Pak, kalau di PMM tadi ya Pak, itu kalau setiap mempelajari sesuatu kan nanti akhirnya ada yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata itu kita buat, kita praktekkan di kelas atau di lingkungan sekolah, itu kan kita bisa unggah di platformnya. Itu nanti kita juga bisa selain memperoleh ilmu, terus kita juga memperoleh mungkin kayak pengakuan ya Pak, sertifikat ini loh sudah selesai melaksanakan aksi nyata. Terus kalau di forum KKG itu kan kita sharing informasi Pak. Biasanya kalau ada yang jadi pemandu saya juga kebetulan juga pemandu kalian jenengan itu biasanya kita sharing di rumah. Mungkin dengan adanya pemandu juga kan lebih leluasa juga gitu, dalam arti sharing dengan teman. Bu Pipit juga di situ aktif dengan kenyataannya apa? Waktu PMM suka bagi istilahnya praktik baik dengan ini Pak linknya, ya benar. Betul. Mungkin dengan cara itu wawasan juga bertambah gitu. Terus pengalaman belajar pun lebih meningkat gitu. Terus pendukung Bu sekarang, mungkin daya dukung dari Bu Pipit dengan melaksanakan itu apa kira-kira? Sebenarnya kalau daya dukung kan dari sekolah pun ada Pak Kepala sekolah sendiri yang selalu mendukung untuk guru-guru selalu meningkatkan kemampuannya, terus dari teman-teman sejawat yang memang teman-teman dari sekolah sendiri itu yang saling mendukung, saling menyokong, saling membantu Pak itu pertama ya dulu Pak. Mungkin dari diri Bu Pipit sendiri rasa percaya diri. Kalau tidak percaya diri nggak mungkin jadi pemandu KKG seperti saya juga gitu. Yang penting percaya diri dulu. Terus belajar dari pengalaman gitu Oh berarti yang saya tingkatkan ini gitu Terus memanajemen waktu dengan baik. Gitu Terus waktu kira-kira waktu mungkin untuk pengembangan ini dilaksanakan secepatnya atau berapa bulan lagi itu Bu? Pengembangan secepatnya tetap dilakukan. Tapi kan kalau untuk PMM itu penyelesaiannya itu kan nggak mungkin sebulan atau berapa hari selesai, termasuk KKG pun kan bertahap. Itu sekitar 3 bulanan atau lebih. Mungkin juga bisa itu gitu, nyari sumber-sumber yang lain di YouTube, di buku-buku dan lain sebagainya. Memang betul Bu Pipit ini sebagai itu Pak, di komunitas di luar pun aktif seperti saya. Saya juga pemandu sama Bu Pipit, jadi untuk kegiatan ini sudah diimplementasikan gitu. Jadi ya itu dalam chemistry sudah terbangun gitu. Waktu pra itu pun Bu Pipit tanpa Bu ayo coaching siap. Nah gitu. Terus untuk yang terakhir tuh, saya kira sudah cukup untuk merefleksi diri saya sendiri.
apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu memang sudah saya tulis. Saat percakapan coaching dilaksanakan yang sudah baik adalah proses tanya jawab yang mengalir. Memang Bu Pipit ya seperti ini Pak, mengalir gitu, mengalir dengan sendirinya, tidak ada rasa canggung, tidak dedek. Nek memandang memang dedek Pak. Nah, soalnya apa? Kan itu mungkin maaf menyampaikan masalahnya dengan saya, sehingga sebagai coach saya juga mempunyai perasaan ingin membantu Bu Pipit sebagai coach untuk menyelesaikan masalahnya. Terus yang masih perlu perbaikan dan peningkatan adalah mengenai bagaimana kita sebagai coach. Saya pun menyadari saya belum itu Pak, masih belajar menjadi coach kan gitu. Tapi apabila ini dilakukan terus menerus, saya yakin tetap ada perbedaan Pak. Itu tetap saya yakin besok tetap akan lebih baik dari yang sekarang. Terus dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot, untuk ini tadi saya sudah menggunakan alur tirta Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Ternyata Bukit tadi juga sudah tanggung jawab ingin mengembangkan dirinya melalui berbagai kegiatan tadi. Terus untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saya melakukan coaching, ternyata waktu itu memang saya kurang tenang Pak. Dedek gitu ya, apa paling minum kopi akhirnya gitu. Dedek walaupun dengan rekan sejawat pun saya Pak manusiawi gitu, apalagi Bu Pipit ini senior dalam arti iya memang kan gitu, segala sesuatu agar kondisi sehingga tidak mengganggu jalannya coaching kan gitu. Terus untuk meningkatkan saya akan berlatih terus Pak, saya akan mencoba berlatih apabila memang kolaborasi kita, moga-moga di SD kita kolaborasi tetap berjalan ya. Mungkin Bu Pipit juga biar lebih mahir untuk melakukan coaching gitu. Terus mungkin Bu Pipit memberikan umpan balik untuk saya. Iya Pak. Dari kegiatan coaching ini gini Pak. Nah, pertama ya alhamdulillah saya senang Pak, lebih semangat karena apa? Dari hasil kolaborasi ini saya memperoleh pengalaman yang baru, pengetahuan yang baru, bagaimana berkolaborasi yang baik, bagaimana menentukan tadi terutama RPP berdiferensi, itu kan hal yang sangat baru Pak buat saya. Itu memberi semangat baru lah Pak, bagaimana kita bisa memperbaiki pengajaran kita di kelas kita masing-masing, seperti itu sih Pak. Saya kira itu Bu ya kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan. Jangan sekali lagi jangan terframing saya di supervisi oleh Pak Tek, jangan. Memang supervisi itu memang sejak awal tidak hanya dilakukan oleh Pak Pengawas, Pak Kepala, dengan rekan sejawat pun bisa. Justru malah lebih bagus. Jadi tahu kekurangan, kekurangan apa yang perlu dipertahankan. Itu gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Bagus dan Bu Pipit. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.